juga dari antara setiap murid-murid. Dan apa yang terjadi dengan Stefanus telah menjadi dasar yang kuat untuk semakin banyak orang mengabdi, mengikuti teladan dari Stefanus sebagai seorang martir karena kecintaan kepada Yesus dan karena kecintaan terhadap Injil kebenaran untuk diberitakan, untuk disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Stefanus ini lahir tahun 5 Masehi dan wafat tahun 34 Masehi. Artinya sangat muda, sekitar 29 tahun. Ia adalah tokoh yang dihormati oleh umat Kristen dan disebut sebagai proto-martir atau martir perdana agama Kristen. Arti nama Stefanus berarti mahkota. Dan sangat benarlah nama Stefanus ini, ia telah memenangkan mahkota kehidupan karena ia setia sampai mati, setia sampai akhir hidupnya, dan dia memperoleh mahkota. Dan saya percaya kita orang Kristen yang mengikuti teladan Stefanus, yang memberikan hidup kita kepada Kristus, dan kita mengakhiri perjalanan hidup di dalam Kristus, maka kita juga akan memperoleh mahkota kehidupan seperti yang diterima oleh Stefanus. Nama Stefanus pertama kali memang disebutkan dalam Kisah Para Rasul, di mana dia adalah seorang dari 7 diaken yang dipilih para rasul untuk menyalurkan bantuan makanan dan santunan kepada warga termiskin di gereja perdana. Dia dipilih dan dia mengerjakan tugas itu dengan sangat baik sekali. Dan dia menjadi salah satu diaken yang sampai hari ini, apa yang terjadi pada dirinya menginspirasi banyak orang, dan termasuk kita semua yang mendengarkan pemaparan materi hari ini. Menurut Kisah Para Rasul, Stefanus adalah seorang diaken gereja perdana di Yerusalem yang khotbahnya ditentang golongan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menuduh Stefanus telah menyimpang dari ortodoksi atau standar kebenaran yang berlaku bagi orang Yahudi, yaitu mereka berpegang teguh kepada hukum-hukum orang-orang Yahudi. Mereka menolak bahwa hukum itu telah digenapi, telah disempurnakan oleh Yesus Kristus. Dari kisah perjalanan hidup Stefanus ini, kita mendapatkan beberapa poin penting. Saya mengatakan ada 7 teladan hidup Stefanus bagi gereja Tuhan di masa kini. Yang pertama, Stefanus ini terkenal baik dalam Kisah Rasul 6 ayat 5. Yang kedua, penuh dengan roh dan hikmat dari Tuhan. Kisah Rasul 6 ayat 5 juga. Dan dia juga penuh dengan karunia, kuasa atau iman untuk mengadakan mujizat. Baru Stefanus juga berbicara atas dorongan Roh Kudus. Kisah Rasul 6 ayat 10. Dan dia juga dipenuhi oleh kemuliaan Allah yang nyata di dalam kehidupannya. Kisah Rasul 6 ayat 15. Dan juga seorang Stefanus adalah pribadi yang menyuarakan kebenaran Injil di depan umum, sekalipun hal itu berisiko. Dia siap memberikan yang terbaik. Dan yang ketujuh adalah setia sampai akhir, dan dialah menjadi martir gereja perdana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari 7 teladan hidup Stefanus ini sangat menginspirasi kita, dan ini menjadi teladan bagi kita di dalam kita mengabdi, di dalam kita berbakti, mengikuti Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Mari kita lihat poin demi poin dari 7 poin ini. Yang pertama adalah Stefanus, dia terkenal baik. Kisah Rasul 6 ayat 5 dikatakan, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama baik menjadi dasar untuk seseorang dipilih menjadi seorang pelayan Tuhan. Maka betullah yang dikatakan di dalam Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Oleh karena itu, dari sini kita belajar bahwa nama baik merupakan modal dasar
dalam pelayanan pemberitaan kabar baik. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen yang hidup di zaman ini, mari kita harus memiliki nama baik di hadapan orang banyak. Kita memiliki nama baik karena memang kita memiliki Yesus yang terbaik. Kita memiliki nama baik karena hidup kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus dan karena kita hidup di dalam firman. Inilah seorang Stefanus terkenal baik. Kita sebagai orang Kristen harus dikenal menjadi orang baik di tengah-tengah masyarakat yang tidak percaya Yesus. Kita harus terkenal baik di tengah-tengah pekerjaan, di mana lebih banyak orang yang tidak percaya Yesus. Kita harus terkenal baik dimanapun kita berada, seperti seorang Stefanus. Dan inilah kelebihan yang harus kita contoh dari seorang Stefanus, bahwa dia terkenal baik. Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang terkenal baik? Melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita, melalui cara kerja kita, dan segala hal kehidupan kita. Mari kita memiliki pribadi seperti seorang yang bernama Stefanus. Dia terkenal baik di tengah-tengah muka umum, di hadapan umum pada saat itu. Yang kedua, kita melihat teladan dari seorang Stefanus adalah dia seorang pribadi yang penuh dengan roh dan hikmat. Kisah Rasul 6 ayat 5 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas yang mulia, yaitu melayani orang-orang yang kurang mampu atau pelayanan diakonia." Kisah Rasul 6 ayat 9b sampai dengan 10 dikatakan, "Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara." Seorang pelayan Tuhan yang memberitakan kabar baik, seorang pelayan Tuhan yang melayani di dalam pelayanan gereja, maka dia harus dipenuhi oleh roh hikmat, dipenuhi roh, dan dipenuhi oleh hikmat. Mengapa kita penting dipenuhi oleh Roh Kudus dan hikmat Allah dalam hidup ini? Karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita sebagai orang percaya untuk bersaksi tentang kebenaran, dan tidak ada yang bisa membantah perkataan hikmat yang berasal dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam pelayanan gereja, seluruh para rasul itu penuh dengan Roh Kudus, dan Roh itulah yang memberikan hikmat kepada mereka. Demikian juga dengan Stefanus. Benar-benar dia seorang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Jadi dari sini kita belajar bahwa modal dasar di dalam pelayanan kita, di dalam pengabdian kita kepada Tuhan, bahwa kita harus berada di dalam tuntunan Roh Kudus, dan kita melakukan segala sesuatu oleh hikmat Roh Kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu teladan yang kedua. Yang ketiga, yang kita bisa temukan dari seorang Stefanus adalah penuh karunia dan kuasa, yaitu iman untuk mengadakan mujizat. Kisah Rasul pasal 6 ayat 8. "Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak." Ini sebagai kegenapan daripada janji Yesus di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Bahkan juga di dalam Markus pasal 16 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Roh Kudus memberikan kekuatan yang nyata dalam perkataan dan tindakan orang percaya. Stefanus benar-benar bahwa dia menjadi kesaksian oleh karena karunia dan kuasa Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupannya, sehingga namanya terkenal di Yerusalem, namanya dicatatkan di dalam kitab suci. Maka dimanapun Injil diberitakan, dimanapun kitab suci diberitakan, nama Stefanus menjadi nama yang menjadi saksi, menginspirasi, dan memberikan teladan bagi setiap orang. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen di masa kini, mari kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Jika Tuhan memberikan kita karunia-karunia untuk mengadakan mujizat dan untuk mengadakan tanda-tanda heran, maka syukuri dan semakin merendahkan hati, semakin tunduklah kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi setiap hamba-hambanya
yang mau melayani dengan sungguh-sungguh, yang mau memberikan hidupnya dipakai Tuhan, Tuhan akan memenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dengan hikmat, bahkan akan diperlengkapi dengan tanda-tanda heran, akan diperlengkapi dengan tanda-tanda ajaib, sehingga kita menjadi kesaksian dan Tuhan dimuliakan melalui kita, karena kita telah menjadi alat yang berkenan dipakai oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ini menjadi teladan dari seorang Stefanus kepada kita. Oleh karena itu, kita sebagai gereja Tuhan di masa kini, mari kita minta karunia-karunia rohani dari Tuhan untuk kita gunakan, untuk diperlengkapi bagi pelayanan pemberitaan kabar baik. Bukan untuk ketenaran kita, bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk popularitas kita, tetapi bagaimana Injil diberitakan dan bagaimana Kristus dikenal oleh orang banyak. Itulah yang terjadi dengan Stefanus, bahwa melalui hidupnya dia menjadi kesaksian tentang kebesaran dan keagungan Allah yang memberikan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Teladan yang keempat yang bisa kita temukan dari seorang Stefanus bagi kita gereja di masa kini adalah berbicara atas dorongan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 9b sampai 10 saya sudah baca tadi, orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan Roh yang mendorong dia berbicara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kegenapan janji Tuhan. Di dalam Matius pasal 10 ayat 19-20 dikatakan, Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 19-20 tergenapi di dalam pribadi seorang Stefanus ketika dia diperhadapkan di depan orang banyak di dalam pengadilan agama. Roh Tuhan berbicara atasnya, hikmat dari Tuhan nyata atas hidupnya, dan ketika dia berkata-kata, maka tidak ada seorang pun yang bisa menentang, tidak ada seorang pun yang bisa membantah, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan argumen daripada seorang Stefanus, karena kata-kata yang disampaikan berasal dari Roh Allah, berasal dari kuasa Roh Kudus, berasal dari hikmat Allah yang ada di dalam kehidupan dari seorang Stefanus. Oleh karena itu, maka kita jangan takut. Kalau diperhadapkan kita kepada orang ramai, maka percayalah bahwa Tuhan akan menaruh perkataannya di dalam lidah kita, sehingga kita bisa berkata-kata, dan perkataan itu membuat orang terbungkam, membuat orang tercengang-cengang. Maka kita juga, baik para apologet Kristen, perlu memiliki hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, perlu berbicara atas dorongan Roh Kudus, sehingga perkataan itu menggetarkan setiap hati orang, mengubahkan setiap hati orang. Orang-orang banyak di sini, mereka tidak bisa menentang apa yang disampaikan oleh Stefanus, sebab perkataannya adalah benar, perkataannya ada kuasa, perkataannya ada keagungan Tuhan di sana. Ini teladan yang bisa kita teladani dari seorang Stefanus, bahwa dia berbicara atas dorongan Roh Kudus. Dia tidak asal berbicara, dia tidak mengucapkan kata yang sia-sia, tetapi kata-kata yang benar, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memuliakan Tuhan, kata-kata yang memberitakan kebenaran secara murni. Ini harus kita miliki sebagai seorang orang Kristen di zaman ini. Yang berikut yang menjadi teladan dari seorang Stefanus yang kelima adalah kemuliaan Allah nyata di dalam hidupnya. Kisah Rasul 6 ayat 15, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa Stefanus benar-benar berada dalam penyertaan Tuhan. Stefanus benar-benar bergantung kepada Tuhan. Stefanus benar-benar hanya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kehadirannya melalui
kehidupan yang bagaimana disaksikan oleh orang banyak, bahwa muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan orang yang hidupnya berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada kebenaran. Dan apa yang terjadi kepada Stefanus ini, itu sesuai dengan janji Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19-20. Ketika Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan yang dijanjikan Tuhan dalam Matius 28 ayat 19-20 itu terjadi kepada Stefanus. Demikian juga dengan kita. Penyertaan Tuhan yang terjadi kepada Stefanus, ada penyertaan Tuhan yang sama dengan kita. Maka kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, kita bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan, bahkan orang lain juga melihat kemuliaan kebesaran Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ini kebenaran yang sangat menguatkan dan sangat mengagumkan bagi kita orang Kristen di masa kini. Yang berikut teladan yang keenam bagi kita sebagai orang Kristen. Stefanus menyuarakan kebenaran di depan umum. Kalau kita membaca di Kisah Rasul pasal 7, sangat jelas dikatakan, Stefanus dalam kuasa Roh Kudus, dia menyuarakan kebenaran untuk menegur betapa kerasnya hati bangsa Israel, di mana bangsa Israel menolak penyelamat yang diutus oleh Allah Bapa kita, Tuhan Yahweh kita. Bahkan Stefanus mengatakan mereka menolak Yusuf kemudian menjadi penyelamat. Mereka menolak Musa yang kemudian juga menjadi penyelamat. Mereka menolak para nabi yang menyuarakan kebenaran untuk mereka kembali kepada jalan kebenaran. Dan yang terakhir, mereka menolak kebenaran, kehadiran Kristus dengan cara menyalibkan. Stefanus di sini ia dengan lantang menegur kedegilan hati bangsa Israel, dan kerannya ia dituduh menista agama Yahudi dan layak untuk dibunuh. Kita belajar dari seorang Stefanus, mencintai kebenaran lebih mahal daripada dirinya sendiri. Mencintai Tuhan lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Dia mengutarakan kebenaran dengan keberanian yang didorong oleh Roh Tuhan, yang didorong oleh hikmat dari Tuhan. Maka kalau kita berbicara tentang Stefanus, kita belajar bahwa Stefanus di sini menempatkan kebenaran Tuhan di atas segala-galanya. Menempatkan kebenaran Tuhan menjadi nilai tertinggi di dalam kehidupan seorang Stefanus. Bahkan sekalipun dia mati dirajam dengan mati yang sangat menyakitkan, itu dia terima, dia hadapi, karena dia sedang menghidupkan kebenaran dalam dirinya dan sedang memberikan semangat kebenaran kepada banyak orang. Bagi Stefanus kita melihat tadi usianya sangat muda. Bagi Stefanus, bukan berapa lama kita hidup di dunia menjadi sebuah kunci kita berhasil, kunci kita menang, kunci kita berkenan kepada Tuhan. Bukan. Tetapi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itulah yang menjadi dinilai oleh Tuhan. Memang Stefanus matinya muda, tetapi apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Stefanus telah menjadi berkat bagi kita gereja Tuhan di masa kini. Oleh karena itu maka semangat pengabdian dan penyerahan, kesetiaan dan kesungguh-sungguhan Stefanus terhadap Tuhan, terhadap kebenaran, terhadap pengabaran Injil harus juga menjadi seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Rasul 7 ayat 51-53, ini sebuah teguran yang keras dari seorang Stefanus. Hai orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Dia menyuarakan kebenaran di depan umum. Mengapa? Karena bagi dia
kebenaran harus disampaikan. Karena bagi Stefanus, kebenaran lebih bernilai daripada hidupnya, bahkan dari nyawanya sekalipun. Memang kalau kita melihat di sini, bahwa orang-orang Israel, mereka menolak Bapa ketika mereka membiarkan Yohanes Pembaptis mati dibunuh oleh Herodes karena menyuarakan kebenaran. Mereka menolak anak Allah firman yang menjadi manusia yang hadir ke dalam dunia untuk menyatakan kebenaran dengan memintanya untuk disalibkan. Mereka menolak Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kehidupan para murid dengan merajam Stefanus yang menyuarakan kebenaran tentang karya Allah yang telah sempurna di dalam kehadiran Yesus, anak Allah sang firman menjadi manusia. Jadi bangsa Israel sudah menolak karya Allah melalui Kristus firman-Nya, menolak karya Allah melalui Roh Kudus-Nya. Dan inilah menjadi awal bahwa Allah membawa kebenaran itu kepada bangsa-bangsa lain. Sebab dengan matinya Stefanus, maka awal dari kegerakan pemberitaan Injil dikerjakan oleh gereja kepada semua suku bangsa di dunia, dan itu terus terjadi sampai hari ini. Jadi kematian daripada Stefanus menjadi dasar cikal bakal gereja menyuarakan pemberitaan Injil semakin gencar, dan semakin gencar. Bahkan kematian Stefanus dengan cara yang tragis, yang sangat menyakitkan, tidak menyurutkan iman gereja untuk memberitakan Injil. Itu berarti bahwa Injil dan orang yang berpegang kepada Injil tidak bisa diintimidasi. Injil dan orang yang percaya kepada Injil tidak bisa dibungkam oleh hal apapun. Bahkan nyawa sekalipun menjadi ancaman, tidak akan bisa. Bagi gereja Tuhan, bahwa Injil harus disuarakan, Injil harus diberitakan. Dan itulah yang dikerjakan oleh gereja. Oleh karena itu maka gereja saat ini harus mengingat, harus merenungkan, harus kembali merenungkan dan meneladani teladan iman yang dikerjakan oleh Stefanus sebagai martir pertama gereja, bahkan pondasi dan dasar daripada gereja setelah Yesus naik ke surga. Maka Stefanus menjadi pembuka jalan untuk begitu banyak martir-martir yang bermunculan untuk menyuarakan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa. Sampai hari ini kita tidak tahu berapa martir yang telah terjadi di tengah gereja karena memberitakan Injil. Dan yang pertama martir dari sejarah gereja adalah Stefanus. Dan ini awal dari kebangkitan gereja, awal dari tersebarnya pemberitaan Injil. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teladan yang ketujuh yang bisa kita lihat dari seorang Stefanus adalah Stefanus setia sampai akhir. Dia martir pertama gereja. Stefanus tidak mundur dalam menyatakan iman, dalam mengabarkan kebenaran, dalam menunjukkan siapa sang juru selamat hidupnya, walau diperhadapkan dengan kematian. Bahkan kita melihat kematian Stefanus adalah kematian yang memberikan inspirasi bagi gereja sepanjang masa. Bagaimana Stefanus menyerahkan hidupnya kepada kemuliaan Tuhan. Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 56. Bahkan Stefanus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan ketika dia hendak dirajam. Dia berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Bahkan Stefanus juga ketika dirajam, dia berdoa untuk mereka yang menganiaya dirinya dengan berkata, "Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka." Apa yang terjadi pada Yesus ketika Yesus disalib, itu juga yang diteladani oleh seorang Stefanus. Artinya seorang Stefanus benar-benar menghidupi teladan Yesus dalam hidupnya. Benar-benar mencontoh Yesus. Yesus menjadi dasar dari kehidupannya. Dia berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Seperti Yesus, "Bapa, terimalah, sudah selesai. Ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku." Bahkan juga Yesus mengatakan, "Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Stefanus melakukan hal yang sama. "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Doa dari seorang Stefanus mengakhiri perjalanan hidupnya di tengah-tengah dunia. Tetapi spiritnya, tetapi semangatnya
tetapi jiwa pengorbanannya tidak pernah berhenti di tengah-tengah gereja sampai hari ini. Ada ribuan para martir, begitu banyak orang memberikan hidupnya, seperti Stefanus memberikan hidupnya dalam pelayanan pemberitaan kabar baik. Oleh karena itu, gereja Tuhan masih menantikan, masih membutuhkan Stefanus-Stefanus di masa kini yang berani menyuarakan kebenaran, yang berani mempertaruhkan hidupnya untuk kebenaran, yang berani mempertaruhkan segala keberadaannya untuk memberitakan kabar baik. Gereja membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Gereja tidak membutuhkan orang-orang cemen. Gereja tidak membutuhkan orang-orang cengeng saat ini. Orang-orang yang meraup keuntungan dari pelayanan, orang-orang yang meraup kekayaan dari popularitas. Tetapi gereja membutuhkan orang yang memberikan segenap hidupnya, segenap waktunya, jiwa raganya untuk kebenaran Injil seperti Stefanus. Oleh karena itu, mari gereja Tuhan kita bangkit. Gereja Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Gereja Tuhan, mari kita berseru dan mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah 7 teladan yang diberikan oleh Stefanus yang menjadi pondasi martir gereja setelah Yesus yang menjadi teladan kita satu-satunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa teladan iman sang martir gereja, yaitu Stefanus. Stefanus martir pertama gereja dan titik awal penyebaran Injil ke berbagai penjuru dunia. Gereja Tuhan menantikan kita menjadi martir di masa kini. Gereja Tuhan membutuhkan orang-orang yang punya pengabdian, punya iman, punya kecintaan terhadap kebenaran seperti seorang Stefanus.